Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcelin Jaya, saya di kelas A2 dengan NIM 064, dan pada malam hari ini saya akan membawakan materi 3 perancangan ruang dalam, yaitu elemen pembentuk ruang dalam, jenis bukaan, dan bagaimana memposisikan pintu jendela, dan memahami hubungannya dengan ruang luar. Jadi elemen pembentuk ruang itu ada plafon, jendela dan pintu, dinding, dan lantai. Untuk elemen lantai, lantai adalah dasar dari ruang yang mensupport semua aktivitas dan furniture ruang. Lantai merupakan bidang datar dan dapat berlevel dan tentunya berstruktur kuat, aman, dan durabilitasnya jangka panjang. Selanjutnya ada dinding. Dinding melindungi dan mengontrol aliran udara, panas, kelembaban, udara, uap air, dan suara dari luar ruang. Selanjutnya adalah plafon. Plafon dalam ruang sebagai pembatas vertikal ruang dan memunculkan efek visual dan psikologi ruang. Lanjut adalah jendela. Jadi, jendela ini memiliki variasi skala, yaitu skala privasi, skala normal, dan skala besar atau overscale. Ada juga jendela yang membentuk view, yaitu yang menunjukkan view dari ruang luar. Jenis-jenis jendela. Yang pertama adalah jendela mati atau fix, biasanya digunakan sebagai penunjang nilai estetika pada suatu ruangan. Lalu ada jendela double hung, jendela geser atau jendela sliding, jendela engsel samping atau casement, ada jendela engsel atas atau bawah, hooper. Lalu ada jendela kisi-kisi atau jolwis yang dimana ini tuh merupakan jendela yang klasik dan pada zamannya ngetren. Lalu ada jendela teluk atau bay window dan ada jendela skylight. Nah, dari semua jenis jendela ini, jendela skylight adalah jendela yang pemasangannya lumayan rumit. Lalu, selanjutnya ada kondisi angin dan thermal, yaitu bagaimana kita memperlakukan jendela pada suatu ruangan. Penghawaan alami membutuhkan jendela yang dapat dibuka dan ditutup. Contohnya, jendela tinggi yang berseberangan tidak efektif untuk perputaran udara. Lalu, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ukuran jendela mempengaruhi tekanan udara yang masuk. Lalu, partisi dan furniture juga mempengaruhi pergerakan udara. Perlu juga diperhatikan setting bukaan terhadap furniture dan partisi ruang. Ada kisi-kisi dapat membantu mengarahkan pergerakan udara yang masuk. Lalu, untuk mengontrol panas yang masuk, dapat memperkecil ukuran jendela dan juga membuat penahanan dengan elemen landscape. Jadi di ruang luarnya itu bisa ditambahkan seperti pohon atau perdu. Lalu, orientasi jendela penting diperhatikan. Hindari jendela yang terpapar langsung dari matahari. Pengendalian orientasi ini jauh lebih baik mudah dibandingkan treatment untuk meredam panas dari luar. Dan yang terakhir, pada bukaan yang besar perlu diperhatikan ruang cahaya yang masuk sehingga aktivitas dan kegiatan tidak berada di ruang cahaya. Lalu selanjutnya ada penataan jendela pada ruangnya. Jadi yang pertama, biasanya letak jendela menyesuaikan elemen sekitarnya dan kondisinya tidak terlalu memaksa. Yang kedua, dapat menjadi area pembatas antar ruang. Yang ketiga, disusun untuk memperlihatkan situasi ruang. Yang keempat, jendela di bagian atas dapat memaksimalkan ruang di dinding dan juga sebagai pencahayaan. Dan yang terakhir, jendela yang full memenuhi dinding lebih banyak menghemat kegiatan dan penempatan materialnya, apalagi akan tercipta ruang untuk cahaya. Selanjutnya adalah jenis bukaan pintu. Pintu menjadi akses fisik untuk menjangkau sebuah ruang, baik untuk manusia, perabotan, atau furniture. Pintu juga dapat mengontrol view, udara, cahaya, dan suara ruangan. Nah, jenis-jenis pintu yang pertama ada pintu ayun atau swing yang biasanya digunakan pada pintu pada umumnya ruangan. Yang kedua ada pintu geser tanam atau pocket sliding. Yang ketiga ada pintu permukaan atau surface sliding. Yang keempat ada pintu bypass sliding. Yang kelima ada pintu engsel lipat atau bifold. Lalu ada pintu lipat tanpa engsel yang biasanya itu di toko. Lalu yang ketujuh ada pintu dorong curve, itu sama tapi ini tuh relnya seperti bergelombang. Dan yang terakhir ada pintu atas atau overhead. Selanjutnya adalah tata letak ruang dalam memperlakukan pintu. Yang pertama, dua pintu yang berhadapan membagi zona atau ruang gerak dalam ruang. Yang kedua, pintu yang terletak di tiga sisi tempat yang berbeda dan tidak segaris dapat mempengaruhi ruang gerak. Jadi ruangnya menjadi sempit. Yang ketiga, dua pintu yang berdekatan dapat memperbanyak ruang gerak. Yang keempat, pintu yang terletak di tiga sisi dan beraturan dapat mempermudah pengaturan furniture dan ruang gerak. Yang kelima, jika pintu berdekatan, maka perlu diatur jenis pintu yang digunakan agar
tidak menghambat pergerakan. Contohnya, jika space-nya kecil bisa menggunakan pintu sliding dibandingkan pintu ayun. Yang keenam, peletakan pintu swing harus memperhatikan privasi pengguna ruang. Contohnya, dalam pemasangan engsel pintu pada kamar, apakah ketika membuka ruang langsung menunjukkan kasur atau tidak. Yang ketujuh, ada semakin dekat pintu, maka semakin banyak yang bisa dilihat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.